Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, sungguh berbahagia sekali kalau malam ini kita boleh bersama-sama ibadah doa malam. Meskipun tidak bertatap muka, tapi saya percaya hadirat Tuhan ada baik di tempat kita maupun di tempat Bapak Ibu berada. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam ini kami masih boleh ada, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Mari Tuhan kami serahkan ibadah kami malam dalam tangan-Mu. Baik setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami semua Tuhan, melawat kami satu persatu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh kebaikan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita, karena Dia Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta. Haleluya, kami selalu mengasihi-Mu Tuhan, ku tinggikan, haleluya, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu, puji Dia dengan sepenuh hatimu. Haleluya, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian.
bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita pohonkan Tuhan supaya memenuhi hati kita dengan hadirat-Nya.
kita saat ini sangat-sangat menakutkan bagi kita. Tapi percaya saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kasih-Nya selalu ada bagi kita. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Tetap berharap kepada-Nya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Haleluya Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kita tidak pernah sendiri saudara, Dia ada bersama denganmu. Jangan putus asa, tetap berharap kepada Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat Kau nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melupakan, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat Kau nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizat Kau nyata. Ku takkan berhenti percaya. Percaya. Takkan berhenti percaya. Benar Tuhan, kami percaya mujizat-Mu kan nyata bagi kami, akan dinyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, asal kami percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu mengenai kebenaran firman-Mu ini.
yang akan menguatkan kami di dalam menghadapi pandemi ini, di dalam kami hidup di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, kami yang berharap dan percaya kepadamu tidak akan dikecewakan. Engkau akan memberkati kami, menguatkan kami, membuat iman kami bertumbuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, amin. Saya minta izin untuk membuka masker. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya memberi tema untuk kali ini adalah empati di tengah pandemi yang terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 26 sampai 27. Dalam masa pandemi ini banyak hal yang bisa terjadi terhadap diri kita, teman-teman maupun keluarga. Ada banyak perubahan-perubahan yang dahulunya tidak terbayangkan akan dan harus kita lakukan dalam masa pandemi ini. Contohnya adalah penggunaan masker. Kalau dulu kita melihat orang menggunakan masker, kita melihat orang ini sakit, kita yang sehat. Tetapi sekarang kita yang memakai masker, kalau orang melihat kita tidak menggunakan masker, maka kita terlihat aneh. Ini adalah awal dari kehidupan yang disebut new normal. Ketika semua orang berusaha untuk hidup sehat supaya tidak tertular virus. Yang kedua mungkin adalah mencuci tangan. Dari dahulu waktu kita kecil sudah diajarkan, dari kita SD, kalau kita diajarkan di sekolahan, kita harus sering-sering mencuci tangan. Ternyata sekarang berguna di masa pandemi ini. Atau teman-teman yang tidak bisa menemukan air dan sabun, darurat menggunakan hand sanitizer. Ini hal-hal yang baik yang terjadi ketika kita menghadapi masalah pandemi. Yang ketiga adalah ketika kita harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Mungkin ini cukup membuat kita tidak terbiasa, karena kita biasanya kalau bertemu teman berjabat tangan, say hello. Tapi sekarang kita cukup mengucapkan dari jarak 1 meter. Yang lainnya adalah kita berusaha untuk menjauhi kerumunan. Karena dikhawatirkan kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Kita sendiri atau kita yang akan tertular oleh virus itu. Yang kelima adalah kita mengurangi mobilitas atau di rumah saja. Ini adalah hal-hal baru yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Bahkan ada juga yang harus melakukan istilahnya adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa kita lakukan di rumah sakit atau di rumah sendiri atau nyewa kos-kosan atau di hotel. Di mana tujuan isolasi mandiri ini adalah untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Ada yang kelihatannya sehat-sehat saja atau kita sebut OTG, orang tanpa gejala. Tapi terdampak secara ekonomi karena mereka mungkin sudah di PHK jadi nggak punya kerjaan. Bahkan ada banyak juga rekan, sahabat, keluarga kita yang harus kehilangan anggota keluarganya di masa pandemi ini. Di dunia ini sebagai anggota tubuh Kristus, bagaimana kita harus bersikap di masa pandemi seperti saat ini? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen, kita tetap berdoa dan memuji Tuhan. Ada di dalam ayatnya,
Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Bisa ditampilkan? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetaplah berdoa, meskipun kita sendiri juga sedang dalam masalah. Masalah selalu ada selama kita masih hidup. Paulus dan Silas tetap berdoa meskipun mereka ada di dalam penjara. Mereka tidak malu-malu dalam berdoa dan memuji. Karena orang-orang di dalam penjara yang lain juga mendengar. Mereka enggak berbisik-bisik. Mereka enggak berkata dalam hati, tetapi mereka mengatakan puji-pujian dan mereka berdoa kepada Allah. Sehingga orang-orang lain di sekitar mereka, di dalam penjara, mereka juga boleh mendengar doa Paulus dan Silas kepada Tuhan. Karena mereka yakin ada kuasa di dalam doa dan pujian. Mari kita lihat hasilnya di dalam ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa kuasa doa dan pujian kepada Tuhan kita. Tidak ada apapun yang sanggup menahan kalau Tuhan sudah bekerja. Dalam hal perekonomian kita, Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat lain. Jika pintu ekonomi kita yang selama ini kita tekuni sudah tertutup, yakin satu hal, kita tetap harus berdoa dan kita tetap memuji Tuhan yang benar, bahwa Tuhan pasti buka jalan. Dalam hal kesehatan kita, Tuhan sanggup memulihkan asal kita mau seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Ini yang dikatakan oleh Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata Tuhan sudah menyediakan obat yang gratis untuk kita. Enggak harus beli obat yang mahal-mahal. Dalam masa pandemi ini, obat mahal sekali. Ada banyak orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Mereka mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Mereka menjual obat, ketika obat itu ada, mereka memborong. Ketika obat habis, mereka menjual dengan harga mahal. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan yang banyak di atas penderitaan orang lain. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sudah menyediakan obat yang gratis untuk kita. Apa itu? Pujian, penyembahan. Hati yang gembira itu adalah obat. Ini ditulis di dalam Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat-obatan kadang menimbulkan efek samping. Tetapi hati yang gembira nggak ada efeknya, paling tetangga cuma berbeken ya kita kecilkan suaranya sedikit. Hal ini akan memulihkan keadaan rohani kita. Sedangkan semangat yang patah, putus asa, selalu berpikiran negatif dalam menghadapi badai kehidupan ini, akan membuat kita bertambah sakit, baik secara fisik maupun secara mental. Penelitian secara ilmiah juga mengatakan kalau hati yang gembira bisa meningkatkan imun kita dibandingkan jika kita selalu marah-marah atau stres yang malah akan menurunkan imunitas kita sehingga mudah kena sakit penyakit. Tadi yang pertama adalah tetap berdoa
dan memuji Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi hal di dalam masa pandemi ini. Yang kedua adalah kita memiliki rasa empati. Apa itu rasa empati? Rasa empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasakan hal yang sama dengan orang lain yang sedang dalam kesusahan atau musibah. Itu namanya empati. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus dengan fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda-beda. Jadi ketika ada masalah dengan salah satu anggota, maka anggota yang lain akan merasakan hal yang sama. Misalnya ketika jari tangan kita terluka, nggak mungkin kaki kita bilang, oh rasain ya berdarah, nggak mungkin. Atau ketika mata kita kena kotoran sehingga sakit, nggak mungkin mulut kita bilang rasain kamu mata gimana rasanya kelilipan. Nggak mungkin, kita akan merasakan sakit ketika ada anggota tubuh kita yang terluka. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 26, ayat ini jelas kita baca. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat-ayat ini jelas mengajarkan kita untuk belajar menjadi pengikut Kristus yang mampu menumbuhkan rasa empati kita kepada sesama. Kalau dalam keadaan senang atau sehat, sangat mudah bagi kita untuk bersukacita. Tapi kalau kita sendiri sedang dalam masalah, apapun itu, baik kesehatan, keluarga, ekonomi, gak mudah kita untuk berempati kepada orang lain yang mempunyai masalah. Jujur, sulit untuk berempati. Tapi kita mau belajar terus dan terus untuk menjadi pengikut Kristus yang teachable, mau diajar dan mau belajar. Selalu haus akan kebenaran firman Tuhan, menggenapi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar untuk berempati dengan orang lain, meskipun kita juga masih dalam masalah. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mempunyai hati yang penuh kasih kepada orang lain, seperti yang dapat kita baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ini adalah salah satu contoh teladan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mempunyai hati yang penuh kasih dan memiliki kepekaan dalam setiap keadaan dan situasi untuk dapat berempati kepada orang yang membutuhkan. Tidak perlu menjadi orang sakti untuk menyembuhkan orang lain. Tidak perlu menjadi kaya dulu untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Tindakan empati tidak hanya sekedar kita memberikan uang atau barang, tetapi lebih menitik beratkan kepada perhatian kita kepada mereka yang terdampak. Melalui sapaan kita, baik secara langsung kalau ketemu, atau melalui telepon, atau melalui HP, atau melalui WA, whatever, kita memberikan sapaan kepada mereka. Bagaimana kabarmu hari ini? Itu lebih dari ketika kita memberikan uang. Kadang kalau kita memberikan uang,
kadang kita memberikan barang, kalau kita nggak senyum, kalau kita nggak tulus, nilainya itu kurang dari ketika kita menyapa orang lain dengan penuh kasih. Mari dalam situasi pandemi yang sulit seperti saat ini, kita tidak hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Ini buat jemaat dan buat saya juga. Tapi kita juga mau belajar untuk memiliki rasa empati kepada orang lain. Dan juga kita tetap berdoa dan memuji Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Jika sampai saat ini doa-doa yang kita panjatkan masih belum kelihatan hasilnya, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya sesuai rencana dan waktunya. Yang terbaik akan kita terima pada waktunya. Jangan jemu berbuat baik dalam situasi yang sulit. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita dengan pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Kita mau tetap berdoa, bersyukur dan berempati kepada orang lain dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat menguatkan iman percaya kita dalam masa pandemi ini, bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam segala situasi. Amin. Saya undang worship leader dan singer untuk menyanyikan pujian waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya saudara, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Kalau sampai saat ini doa-doa kita masih belum dijawab Tuhan, percaya satu hal, waktu Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Yang terbaik Tuhan siapkan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan jemu untuk berdoa, karena waktu Tuhan pasti terjadi dalam hidup anak-anaknya yang percaya. Kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita percaya dan berharap kepadanya. Rasa empati kita kepada orang lain sudah diberikan Tuhan. Kita tinggal percaya dan berharap kepadanya. Jangan jemu berdoa dan berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap berdoa, memuji, memuliakan Engkau, dan kami mau berempati kepada orang lain meskipun kami masih dalam masalah. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik
akan terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya firman Tuhan akan tergenapi dan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Pak Ferdi. Empati di tengah-tengah pandemi. Memang hari-hari ini banyak saudara kita yang mengalami sakit, masalah, ada yang ditinggal oleh keluarga yang dikasihi dan sebagainya. Mereka butuh empati kita, dukungan doa kita. Mereka butuh juga uluran tangan kita. Mari jemaat, kita bukan cuma menjadi pendengar yang baik, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Paulus walaupun di tengah-tengah masalah, di penjara, Paulus berdoa, terus tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus ketika melihat ibu janda yang ditinggal mati oleh anaknya, Tuhan berempati dan Tuhan bertindak. Mari, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mari malam hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ajak Bapak Ibu yang di rumah bersama-sama saya berdoa untuk saudara yang sakit dan bangsa dan negara kita. Bapak, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-Mu yang melayani pujian. Tuhan berkati pelayan-pelayan musik, Tuhan berkati pelayan-pelayan yang menyiapkan ibadah ini. Tuhan berkati terus tambahkan kesehatan kami semua agar kami terus boleh menjadi alat-Mu untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan, Tuhan karunikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Dan apa yang dikerjakan oleh kami, para pelayan Tuhan, boleh membawa jemaat makin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapak. Dan dalam kesempatan ini kami terus berdoa Tuhan, untuk saudara kami yang hari-hari ini masih Tuhan izinkan mengalami sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti kami, Engkau Allah yang senantiasa berbelas kepada kasihan kepada kami. Sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah mereka, lawat mereka masing-masing, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menolong, berkati. Berkati obat-obat yang mereka konsumsi, berkati anggota para medis yang merawat, beri khidmat, berkati, kuduskan semua peralatan medis yang dipakai Tuhan, sehingga oleh kasih karunia-Mu, lewat semua ini, Tuhan pakai untuk memberikan kesembuhan kepada saudara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersukacita, kami bersyukur ada beberapa saudara kami yang sudah melewati isoman maupun rumah sakit dan mereka sudah sembuh. Makasih Tuhan, kami percaya ini semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang dengan giat terus melaksanakan program vaksinasi. Tuhan berkati vaksin-vaksin yang didistribusikan ini Tuhan, sehingga Tuhan pakai lewat ini semua boleh memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan bangsa dan negara kami boleh kembali menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Tuhan, mereka berjuang untuk menyelamatkan. Berkati mereka, berkati keluarga yang mereka tinggalkan, berkati kesehatan mereka, lindungi mereka sehingga mereka tidak terpapar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang hari-hari ini harus mengalami dampak akibat pandemi ini, baik yang dirumahkan, yang harus bekerja di rumah, yang harus berkurang pendapatannya. Tuhan nolong, Tuhan buka jalan. Karena kami tahu kami datang bukan kepada Allah yang mati, kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kami percaya tidak ada yang sukar bagimu, tidak ada yang mustahil, karena Engkau lah yang mempunyai segala perkara. Engkau sanggup mengerjakan yang terbaik untuk setiap kami, terutama yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya. Kami memang belum tahu bagaimana kelanjutannya, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Berkati terus ibadah-ibadah tempat ini. Kalau Tuhan izinkan kami akan beribadah secara tatap muka, tapi kalau belum pun kami tetap bersuka cita. Dan kami akan melaksanakannya sesuai dengan kasih karunia-Mu kepada setiap kami, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Karena kami tahu Tuhan, kami bekerja bukan untuk manusia, tapi melayani Engkau, melayani kasih karunia-Mu, membalas kasih karunia-Mu. Memang tidak cukup apa yang kami kerjakan untuk membalas kasih karunia-Mu, tapi ini yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa. Berkati semua pelayan-pelayan pujian dalam ibadah-ibadah mendatang, berkati pelayan-pelayan musik, berkati pelayan-pelayan sound system, pelayan-pelayan multimedia. Tuhan memberkati, tolong kami semua Tuhan. Biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala dalam kami, dan kami tetap giat melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk STT Seluruh Gereja Indonesia yang ada di lingkungan gereja kami. Biarlah teman-teman STT juga walaupun mereka sudah bebas dari COVID, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena ini anjuran pemerintah. Dan kami tahu Tuhan, pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang untuk memberikan peringatan kepada kami semua. Sebagai warga yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik, kami juga harus taat mengikuti aturan pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, sertai kami di perjalanan, jauhkan mara pekerjaan dan kembalikan kami pada jam ibadah, jam doa yang mendatang. Kami terus berdoa untuk anak-anak pemuda remaja yang belum bisa beribadah secara tatap muka, mereka bisa beribadah secara online. Tuhan berkati pengurus pemuda, berkati guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang juga belum bisa beribadah secara tatap muka. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang terus dari waktu ke waktu menyiapkan pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari, semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, berlimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.